Hai Church, Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah GGIC Digital Church hari ini. Kami menyambut Anda semua yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah GGIC Digital Church hari ini. Dan kami sangat senang Anda menjadi bagian dari GGIC. Doa kami kiranya Anda semua dijamah oleh Roh Kudus sepanjang ibadah ini. Dan oleh karena itu, mari siapkan hati dan hidup Anda untuk dipenuhi oleh hadirat Tuhan dan berkat firman Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Shalom, hai Church, welcome to GGIC Digital Church. Mari kita sekarang bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Siap semuanya? Siap. Woo!
memasuki firman Tuhan. Walau kita tak dapat melihat semua rancangan Tuhan, tapi Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita semua, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Yesus selalu ada untuk kita semua, saudara.
Ya Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami sudah menikmati pujian, penyembahan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Biar kiranya kami memiliki kasih yang daripada Engkau. Biarkan kami merasakan ya Tuhan, bukti kasih dari seorang Bapa kepada kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Hari ini kami ingin mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Kami ingin menangkap isi hati-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu hari ini itu menjadi rema yang menggerakkan kami ya Tuhan. Untuk kami melangkahkan kaki kami dan kami berdampak menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, telinga kami, pikiran kami, lidah bibir kami, hati kami ya Tuhan. Agar kami benar-benar siap dan mantap untuk terima firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap, mari katakan amin. Shalom semuanya, jemaat GGIC yang terkasihi. Selamat datang kembali di ibadah GGIC kali ini. Dan juga saya ingin mengucapkan salam welcome to GGIC buat jemaat-jemaat baru yang baru saja tergabung di ibadah channel ini. Dan biar kiranya kebaikan Tuhan itu juga bisa saudara-saudara ataupun teman-teman rasakan ya. Dan mari kita di minggu-minggu selanjutnya tetap tergabung untuk kita bisa menikmati firman Tuhan bersama-sama, pujian Tuhan bersama-sama, sukacita, dan tentunya juga kita bisa bergerak bersama-sama untuk memberitakan Injil buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Ya, saudara, tidak lama sebelum saya mempersiapkan firman Tuhan pada hari ini, saya membaca sebuah artikel yang begitu menarik. Sebuah artikel yang menceritakan sebuah kisah tentang komitmen. Jadi pada suatu hari kira-kira jam 8:30 di sebuah rumah sakit ada seorang pria tua yang datang terburu-buru ke rumah sakit ini. Dia datang terburu-buru karena dia sedang mempunyai luka. Di mana dia merasa bahwa lukanya itu sudah sembuh dan itu sudah siap untuk diobati ataupun dituntaskan. Dan tentunya yang semakin membuat dia terburu-buru adalah dia memiliki janji untuk sarapan dengan istrinya jam 9 pagi. Bayangin ya saudara ya, datang 8:30, punya janji jam 9 pagi. Nah ketika itu si pria ini itu punya waktu kira-kira cuma setengah jam untuk menyelesaikan proses semuanya itu. Kalau di rumah sakit rasanya itu tidak mudah terjadi ya saudara ya. Tapi ketika dia menjumpai si suster, lalu dia menceritakan semua keperluannya di rumah sakit, yaitu untuk melepas jahitan di ibu jarinya atau di jempolnya. Lalu si suster yang menangani si pria tua ini mengecek tanda-tanda vital, lalu membuat laporan, lalu laporan ini diserahkan kepada dokter sesuai prosedur tentunya, lalu membiarkan atau menyuruh pria tua ini itu untuk duduk menunggu. Karena suster tahu bahwa proses menunggu laporan mungkin kira-kira bisa sampai 45 menit atau 1 jam. Tapi si suster ini tidak mengatakan proses itu. Hanya menyuruh pria tua ini untuk menunggu. Lalu ketika si pria tua ini menunggu, sang suster tuh memperhatikan pria tua ini saudara. Sang pria tua ini tuh yang umurnya tuh kira-kira 80 tahun ya. Dia tuh selalu melihat jam di tangannya. Sebentar lagi melihat jam di tangannya. Tidak lama melihat jam di tangannya lagi. Lalu si suster ini tuh penasaran. Jadi sang suster ini karena dia merasa bahwa jamnya tidak begitu sibuk dan tidak ada pasien-pasien yang begitu ramai. Jadi si suster ini mendatangi si pria tua ini dan menanyakan hal. Pak, kenapa Bapak terlihat terburu-buru? Lalu si pria tua ini bilang bahwa dia itu memiliki janji untuk sarapan bersama dengan istrinya yang dirawat di sebuah rumah rawat, saudara. Lalu karena si suster ini mendengar
bahwa ada jam yang begitu penting yang dimiliki oleh pria tua ini. Lalu suster ini memutuskan untuk melihat lukanya, diperhatikan dulu lukanya. Dan ketika dia memperhatikan lukanya yang dijahit itu, ternyata sudah sembuh. Dan itu sudah dinyatakan bahwa pantas untuk jahitannya itu dilepas. Lalu suster ini buru-buru menjumpai dokter yang tadi menerima laporan, lalu mengambil peralatan medis dan peralatan pengobatan untuk mengambil jahitan dan menutup kembali luka jahitan itu. Nah, sambil diobati, si suster ini tuh penasaran lagi, saudara ya. Emang gimana sih keadaan istrinya gitu. Seberapa penting sih harus sarapan. Lalu si pria tua ini begitu penting karena dia membutuhkan saya. Jadi istrinya ini mengalami Alzheimer atau penyakit di otak gitu ya, saudara. Lalu si suster itu segera lekas untuk menyelesaikan pengobatannya gitu ya. Lalu si sang suster ini mengatakan kepada si pria tua, "Oke, ini sudah selesai. Bapak harus segera menjumpai istri Bapak. Karena istri Bapak akan khawatir kalau Bapak misalnya telat datang ke rumah rawat untuk menjumpai istri Bapak." Lalu si bapak pria tua ini mengatakan sesuatu yang mengejutkan sang suster, saudara. Sebetulnya istri saya sudah tidak mengenal saya lagi. Dia sudah mengidap penyakit Alzheimer itu kira-kira sudah dari 5 tahun yang lalu. Lalu sang suster ini terkejut, saudara, tentu pastinya. Karena dia tahu tentang Alzheimer itu apa. Jadi kalau saudara yang belum tahu, Alzheimer itu adalah penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat. Dan tentunya juga menurunkan kemampuan untuk berbicara dan juga kemampuan untuk berpikir. Karena ini penyakit otak, saudara. Jadi syaraf-syaraf itu melumpuhkan atau merobohkan kemampuan-kemampuan yang optimal itu. Dan lebih parahnya, Alzheimer ini penyakit yang bisa merubah sikap untuk berperilaku gitu ya. Mungkin akan menjadi seperti anak-anak gitu. Lalu si suster ini menanyakan, "Loh, kalau misalnya istri Bapak sudah tidak ingat Bapak lagi, kenapa Bapak begitu ingin untuk menjumpai istri Bapak tepat waktu?" gitu. Lalu jawabannya menarik dikatakan oleh sang pria tua ini, "Istri saya memang sudah tidak mengenal saya. Tapi saya mengenal dia." Saudara, kisah ini menunjukkan sebuah komitmen yang begitu berharga. Pria tua ini mempunyai pegangan teguh. Sekalipun sudah berapa tahun dia melakukan rutinitas ini, mungkin menurut saya ini bukan cuma rutinitas ya, saudara. Pria tua ini mungkin dia juga pastilah dia mengingat janji nikahnya bersama dengan istrinya. Dia melakukan itu dengan setia. Dia mengingat janji nikahnya dan dia sama sekali tidak punya niatan untuk mengganti satu kata pun dari perjanjian nikahnya ataupun mengingkarinya. Sang pria tua ini tuh tetap setia mau melayani istrinya, menunjukkan cintanya, menunjukkan kesetiaannya. Cintanya kepada istrinya itu adalah untuk selamanya. Wow, luar biasa ya, saudara ya. Kalau saudara merasa takjub, tepuk tangan saudara buat pria tua ini. Dia menjadi role model yang begitu luar biasa. Nah, hari ini kita tuh mau belajar, saudara, dari kisah pria tua ini. Atau enggak, sebenarnya ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan juga buat kita masing-masing. Apa sih itu komitmen? Apa sih itu janji? Oke,
Menurut saudara, komitmen itu apa sih? Apa sih arti kata dari komitmen itu? Nah, kalau menurut kamus ya, artinya itu perjanjian atau ikatan untuk melakukan sesuatu. Sesederhana itu kalau menurut kamus bahasa besar, kamus bahasa besar Indonesia ya saudara ya. Tapi kalau arti dari yang kita mungkin sudah pernah kita alami, ya komitmen itu memiliki arti yaitu sebuah kesadaran yang kuat ya saudara ya, akan dedikasi untuk melakukan sesuatu, ya menunjukkan dedikasi terhadap seseorang atau menunjukkan usaha bahkan perjuangan saudara. Atau kita juga bisa artikan bahwa komitmen itu adalah sebuah kesiapan, sebuah kemantapan ya untuk teguh terhadap janji apapun yang terjadi. Gak mudah menyerah, sekalipun mungkin situasinya membuat kita kayaknya gampang deh nyerah. Kayaknya udahlah nyerah aja. Tapi komitmen itu juga menunjukkan sebuah loyalitas ya, dapat diandalkan atau reliable ya. Dan tentunya itu tidak give up saudara, not quitting, tidak putus asa. Ya, tidak mundur. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan besar, karena kita sudah tahu komitmen itu ya seperti itu saudara ya. Apakah saya, ya ini boleh menjadi pertanyaan buat kita masing-masing. Ya, apakah aku memegang teguh janjiku? Apakah aku memegang teguh komitmenku? Kalau saya komitmen terhadap seseorang, apakah aku menghormatinya? Kalau aku komitmen terhadap sesuatu, apakah aku juga menghormatinya? Saudara-saudara, sikap menghormati atau respect terhadap komitmen kita ya, itu adalah yang menjadi pertanyaan besar kali ini saudara. Karena kita sering mengalami bahwa ternyata berkomitmen itu susah ya. Kita gampang ngomongnya. Kita seringkali anggap komitmen itu daftarnya gampang. Ngelakuinnya susah ya saudara ya. Beda cerita kalau ngelakuinnya ya, keep going. Itu sama kayak kita daftar email. Gampang banget daftar email. Cuma tulisin email yang cocok sama kita, lalu bikin password. Nah setelah itu kita menjalin email itu, kita membiarkan inbox email kita dipenuhi dengan newsletter, promo-promo, gara-gara yang disebabkan cookie website gitu ya. Lalu semuanya isinya tuh jadi spam gitu ya. Kita tidak menjaga email itu. Isinya tidak dijaga ya. Nah kita itu dengan entengnya memberikan perkataan kita, menunjukkan perkataan kita, atau mengucapkan janji. Tapi dengan mudahnya juga kita tuh mengingkarinya gitu ya saudara ya. Dan itu tuh sering terjadi ya. Sehingga kalau udah ngomongin komitmen, ngomongin janji, terus kita ngingkarin. Itu menjadi sesuatu hal yang common sense belakangan ini gitu. Atau menjadi sebuah hal-hal yang biasa. Nah hal-hal seperti ini tuh sebenarnya gawat ya saudara ya. Sebenarnya ini tuh krisis ya. Apalagi buat kita yang, atau buat saudara-saudara yang masih muda ya. Atau yang masih remaja. Biasanya generasi-generasi remaja ini sering disebut sebagai generasi labil ya saudara-saudara ya. Orang yang gak bisa berdiri pada pendiriannya. Kalau kita terbiasa untuk mengingkari janji kita, wah kita menjadi seterunya labilism ya saudara ya. Kita menjadi pengikut-pengikut gerakan labil gitu ya. Kalau kita tidak punya pendirian atau bahkan tidak bisa memegang janji kita dengan teguh. Nah, kalau kita nggak menjaga komitmen kita nggak menghormati komitmen kita, orang itu akan bisa nilai, ya. Orang itu akan tahu gitu bahwa kredibilitas kita atau kualitas kita, kalau misalnya kita nggak pegang komitmen kita, itu kayak
wah orang ini nggak bisa dipercaya nih. Identitas kita, saudara, value kita itu akan hancur berkeping-keping cuma gara-gara kita nggak bisa pegang janji kita. Atau nggak bisa pegang komitmen kita. Orang-orang udah nggak percaya lagi apa yang kita katakan. Ngomong doang lah, tong kosong, ya, omong kosong gitu. Nah, kayak kualitas kita sudah hancur ya. Apalagi kalau cuma yang perkara kecil membuat kredibilitas kita hancur. Gimana kita itu bisa dipercaya terhadap hal-hal yang besar, saudara? Bukankah kita pengen gak cuma hal kecil, tapi hal-hal yang besar juga, saudara? Nah, Kevin Robert ini adalah seorang penulis ya. Dia juga pembicara terkenal gitu. Dalam bahasa Inggris dia bilang bahwa character is the ability to carry out a good resolution long after the excitement of the moment has passed. Ketika saya memahami quote ini tuh begitu menarik, saudara ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya tuh artinya gini. Karakter itu adalah kemampuan untuk membawa resolusi yang baik, ya, keputusan atau kecakapan itu secara lama, ya, nggak cuma sekedar gairah yang momentum, yang cuma nyala sebentar, wah, aku komitmen ini nih, aku menjaga ini nih, terus tiba-tiba hilang. No, karakter itu bukan kayak gitu. Karakter itu selalu dibawa dan itu menjadi identitas. Jadi nggak cuma gairah yang cuma sebentar. Wah, aku seneng nih. Aku ngerjain ini dengan sebuah sukacita. Tapi setelah kerjaannya beres, dah. Kerjaan yang lain nggak mengerjakannya dengan sukacita. Itu bukan karakter, saudara. Karakter, kalau saudara ingin mengerjakan sesuatu dengan profesional, dengan sukacita, ya, dengan penuh semangat, bawa itu ke setiap pekerjaan apapun yang saudara terima. Itulah karakter, saudara. Itu menurut Kevin Robert ya, saudara ya. Jadi betapa berharganya kalau kita ini dikenal sebagai orang yang berintegritas dan berkarakter. Apa sih berintegritas? Kalau tadi karakter saya udah bilangin ya. Integritas itu kalau misalnya ya, maka ya. Kalau enggak, ya enggak. Kalau A ya A, kalau B ya B. Melakukan kebenaran, sekalipun semua orang itu tidak melakukannya. Ya. Tidak melakukannya, sekalipun semua orang melakukannya. Itulah integritas, saudara. Seseorang juga mengatakan bahwa hidupmu akan berjalan, ya, akan benar-benar bekerja pada level atau titik di mana engkau memegang perjanjianmu, di mana engkau memegang komitmenmu. Jadi ketika engkau memegang komitmenmu, engkau memegang teguh, itu adalah titik di mana engkau benar-benar hidup, saudara. Itu kata seseorang ya, anonimus. Nah, beberapa dari kebanyakan orang sukses, ya, dari kebanyakan orang sukses, dari waktu inilah, era modern ini bahkan sudah, dari dulu ya, dari berbagai sejarah, kebanyakan dari orang sukses itu adalah orang yang membangun atau membentuk kesuksesannya itu bukan berdasarkan keberuntungan, saudara. Tapi semua orang-orang sukses kebanyakan itu membangun kesuksesan mereka itu melalui bagaimana setiap individu itu memegang komitmen mereka. Dan tentunya nggak cuma megang, menjalankannya, saudara. Kebanyakan orang sukses itu yang terkenal ya, saudara ya, pasti akan memegang komitmennya. Nah, itu kan menurut dunia, saudara. Kalau menurut Alkitab juga ada loh yang mengatakan tentang komitmen.
Kita buka di Mazmur 37 ayat 5 ya, ayat 5 sampai ke 6 ya saudara ya. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ayat yang keenam, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, NKJV ya, kata serahkanlah, itu kita baca fullnya aja deh. Psalm 37, verse 5 to 6. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. Atau terjemahan yang lainnya ya, mengatakan bahwa open up before God. Keep nothing back. He will do whatever needs to be done. It's so something, apa ya saudara, something is quite amazing. Something quite amazing is going to happen when you trust the Lord, when you commit yourself to the Lord and make him number one in your life. Jadi kata serahkanlah, ya saudara ya, bukan kayak give up. Oh ini Tuhan, aku udah gak mampu, ini Tuhan. Tapi justru kata itu diartikan sebagai commit. Ya. Kita mau letakkan komitmen kita, pengandalan kita, itu kepada Tuhan yang memberi kita kekuatan. Ketika kita menyerahkan, ya saudara-saudara ya, komitmen kita kepada Tuhan, kita tuh akan mendapatkan lebih tentangnya. Kita akan semakin kenal siapa Tuhan kita. Dan tentunya kita juga akan menerima kebenaran-kebenaran yang membebaskan kita. Ketika kita semakin kenal sama Tuhan, ketika kita menjumpai Tuhan. Karena begini saudara, kita itu diingini Tuhan sejak semula ya. Sejak semula tuh Tuhan itu pengen bahwa kita itu mengenal Tuhan. Kita tuh commit ourselves to the Lord. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu sejak manusia diciptakan. Sejak Tuhan itu menciptakan Taman Eden, buat apa semuanya itu? Supaya Tuhan itu punya hubungan sama kita semua. Dan tentunya Tuhan itu pengen bahwa semuanya itu ada, itu karena Tuhan. Dan ironisnya banyak orang-orang sampai hari ini, ya saudara, dari dulu sampai sekarang, mereka itu hanya fokus dengan tujuannya sendiri, mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mereka mengandalkan pemikiran mereka sendiri, mereka membangun rencana mereka sendiri. Dan celakanya Tuhan dihiraukan. Tuhan gak masuk dalam hitungan mereka. Tuhan tidak dilibatkan sama sekali. Jadi sama sekali tidak menyerahkan sesuatu kepada Tuhan. Tidak komit apapun kepada Tuhan. Saudara-saudara, teman-teman sekalian, Tuhan itu bilang begini loh. Sebenarnya kalau kita hidup, pastinya kita pengen hidup yang berkecukupan, berkelimpahan. Semuanya serba ada. Semuanya sufficient. Pokoknya kita bisa hidup. Tahu nggak saudara? Tuhan Yesus sendiri, ya melalui perkataannya, bisa dibilang dia hampir kayak sales marketingnya heaven loh saudara. Dia itu sampai promosi. Tuhan Yesus itu sampai promosi. Ya, Tuhan Yesus itu mengatakan, sampai datang ke dunia, dia itu mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini di kitab Yohanes ya saudara. Saudara-saudara nanti bisa baca di Yohanes 10 ayat 10. Ketika kita hidup satu hari, yaitu hari itu saudara-saudara, kita tuh harus mengerti bahwa oh Tuhan
yang sudah set up semua pekerjaan. Tuhan sudah mengatur pekerjaan. Dan kita mengerti akan hal itu. Dan kita membiarkan kesejahteraannya, kedamaiannya itu menguasai diri kita. Dan saat itulah hidup kita, ya, yang aku datang supaya mereka memiliki hidup itu ya saudara ya. Kita itu memilikinya dengan segala kelimpahan. Ketika kita mengizinkan Tuhan, kita menyerahkan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Untuk terlibat dalam hidup kita, saudara. Nggak peduli ya saudara-saudara ya. Berapa umur kita, jabatan kita seperti apa, kondisi atau situasi kita seperti apa, atau kita dalam kondisi yang digantungin misalnya ya saudara. Atau mungkin kita di kondisi yang putus asa, banyak kegagalan yang kita alami. Percayalah saudara ya, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu justru akan memberikan kita kelimpahan. Jadi yang pasti bukanlah sebuah kepercumaan, saudara ya. Bukan sesuatu yang sia-sia. Kalau kita itu mengkomitmenkan hidup kita kepada Tuhan, Bapa di sorga. Ya, Tuhan itu sayang sama kita seperti Bapa sayang anaknya. Ya, Tuhan itu begitu sayangnya sama kita, Bapa di sorga, saudara. Dan Dia tentunya itu punya rencana yang indah buat masa depan kita. Jadi, jangan pernah struggle sendirian, saudara. Jangan pernah susah payah sendirian. Karena kita tuh punya Tuhan. Dan bantuan ilahi itu siap standby buat kita yang memintanya, saudara. Kalau saudara nggak pernah minta, lama saudara bantuan ilahinya. Kita punya Tuhan, kita punya privilege sebagai anak-anak Tuhan. Kita minta sama Tuhan kemampuan, bantuan ilahi, ya, divine connection, ya, divine relationship, divine help, anything from God, ya. Jangan sungkan untuk minta sama Bapa. Nah, kita sudah belajar tentang komitmen, dampak dari komitmen, tujuan komitmen buat apa? Untuk meningkatkan value kita, menjadi orang-orang yang berkarakter, ya, menjadi orang yang punya kredibilitas dan bisa diandalkan, reliable. Bukankah kita pengen seperti itu, saudara? Sehingga kita bisa dipercaya untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana cara menangani hal satu ini. Belakangan ini ketika saya buka Instagram, media sosial, Twitter, dan tentunya beberapa anak-anak yang membicarakan tentang horoskop ya saudara-saudara ya. Mengatakan bahwa individual ini, individual itu muncul sebuah kata-kata yang namanya commitment issue ya saudara ya. Commitment issue ya, isu komitmen. Atau kita bisa bilang halangan berkomitmen itu apa sih gitu ya. Nah, kalau kita udah bilang komitmen issue, kita tuh berarti udah punya komitmen ya saudara-saudara ya. Tapi komitmen yang seperti apa sih? Nah, kita mau belajar nih sebelum kita mengatasi komitmen ya. Kita juga mau belajar komitmen seperti apa sih yang harus kita katakan ya saudara-saudara. Kita mau belajar ada 3 poin ya saudara-saudara ya. Yang pertama itu menggunakan lidah bibir kita dengan bijaksana dalam pimpinan Roh Kudus. Lalu yang kedua, kita mau belajar bahwa menjauhi kemalasan dan tekun dengan rendah hati menjunjung komitmen kita sama Tuhan. Lalu yang ketiga, membentuk support system ya, bangkit dan saling berdampak. 3 poin itu saudara-saudara.
kita ke poin yang pertama ya saudara-saudara ya. Teman-teman, menggunakan lidah bibir kita dengan bijaksana dalam bimbingan Roh Kudus. Gini ya teman-teman, saudara-saudara sekalian. Dalam berkomitmen, ya, kita tuh harus hati-hati dengan lidah kita. Kalau pemazmur bilang bahwa lidah bisa dikekang, ironisnya lidah juga bisa mengekang orangnya, saudara. Ya, lidah bisa dikekang, tapi lidah yang sama juga itu bisa mengekang seluruh tubuh, seluruh anggota tubuh dari atas sampai bawah, saudara. So, jangan mudah berjanji, saudara, apalagi bersumpah. Amsal 18 ayat 21 berkata bahwa hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. So, pakai lidah kita untuk berkomitmen yang tujuannya itu menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa kita tuh punya komitmen yang menyenangkan Tuhan? Mazmur 35 ayat 28, dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Saudara-saudara, dari situ kita bisa menangkap bahwa lidah kita, komitmen kita, itu bisa loh nyenengin Tuhan. Asal ya saudara ya. Kita ngerti. Ya, ketika kita memuji Tuhan, ketika menyebut-nyebut keadilan Tuhan, itu artinya kita itu mengisi lidah kita dengan sesuatu yang baik. Jangan lidah kita itu diisi dengan sumpah serapah atau toxic words, saudara ya, atau curse, swearing. Jangan ya, saudara ya. Jangan diisi sama yang begitu. Nanti lidah kita ini terbiasa untuk mengatakan hal-hal yang menggemakannya, ya, yang mudah menggema sesuatu yang nggak baik. Kita isi dengan sesuatu yang baik supaya lidah kita itu terjaga. Tapi waktu berkomitmen sesuatu, ya saudara ya, jangan jadi penjilat juga di hadapan Tuhan. Ya, jangan sembarangan bernazar. Memang ya, kalau bersama Tuhan, kalau dalam Filipi 4 ayat 13, nothing is impossible through Him who strengthen me, ya. Tapi Tuhan yang sama, Dia juga Tuhan yang tahu batasan kita. Ya saudara-saudara ya. So jadi jangan penjilat waktu kita berkomitmen. Tuhan sendiri juga bilang ya, di Alkitab Dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan tanggungan atau beban yang melampaui batas kita. So ketika kita berkomitmen, kita harus hati-hati, kita harus bijaksana, kita harus pimpin Roh Kudus, minta lidah kita diurapi Roh Kudus. Ya, sebab Tuhan itu udah tahu apa yang mau kita ucapkan. Tuhan udah tahu batasan kita. Jadi waktu kita berkomitmen kita harus hati-hati. Ya, tahu kapasitas kita. Tahu kapasitasnya Tuhan seperti apa. Tahu tujuan yang mau Tuhan kita kerjakan dalam hidup kita itu apa. Nah, kalau misalnya kita udah terjebak sama komitmen, misalnya saudara-saudara baru belajar nih hari ini, ternyata kita harus hati-hati loh dalam berkomitmen. Tapi saudara sudah membuat komitmen sebelumnya. Nah, saudara bisa juga baca di Amsal 6, ya, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, ayat yang kedua, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dan dalam perkataan mulutmu, yang ketiga, buatlah begini hai anakku, dan lepaskanlah dirimu. Karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu, pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Artinya apa saudara? Saudara kalau misalnya nggak kuat berkomitmen, saudara sudah terlanjur membuat berkomitmen yang enggak, sudah terlanjur membuat komitmen, saudara harus responsible, ya, bertanggung jawab. Kalau Amsal bilang, datangilah sesamamu itu. At least saudara tunjukkan effort. Tunjukin ke sesama saudara yang memegang hidupmu itu ya saudara, atau yang memegang janji kamu.
kasih tahu ke mereka kalau misalnya saudara nggak sanggup. Kalau misalnya nggak terima, saudara coba bernegosiasi untuk menurunkan beban komitmen itu. Ya, at least tunjukkan effort saudara ya. Tunjukkan effort. Dan percayalah, kalau saudara mendasarkan segala sesuatu apa yang saudara lakukan dengan mengandalkan Tuhan, everything is going to be smooth. Minta urapan sama Tuhan. Minta kemurahannya, God's favor will be given to you hari ini. Saudara, jangan takut, jangan ragu. Nah, kalau saudara sudah tahu bagaimana saudara harus menggunakan lidah bibir kita untuk berkomitmen secara bijaksana dan hati-hati dan berjaga-jaga dalam segala kewaspadaan. Yang kedua, ketika komitmen itu sudah terbentuk, kita harus menjauhi kemalasan dan dengan rendah hati tekun menjunjung komitmen kita sama Tuhan. Kalau ada semut, ya saudara-saudara ya, jangan reaktif saudara, langsung diinjek, langsung disemprot obat nyamuk, langsung mati semua. Jangan dijauhi juga. Penulis Amsal ya, mengajari kita itu untuk rendah hati. Di kitabnya ya, di pasal yang 6 ayat 6-11, kita tuh diajari untuk rendah hati. Karena apa saudara? Ya, kita itu disuruh memperhatikan semut yang levelnya itu lebih rendah dari kita. Ya, Amsal mengatakan seperti ini, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Saudara-saudara, kemalasanmu atau kemalasan kita ini tuh seperti bom waktu yang bisa meledak kapanpun kita nggak tahu. Ya, makanya kalau kita punya kemalasan itu jangan dirawat, ya saudara ya. Jangan biarkan kemalasan kita itu berakar dalam hidup kita, lalu suatu saat nggak peduli seberapa besar apapun yang kita punya ya, status kita seperti apapun, ketika kemalasan itu meledak, semuanya hilang. Dan kita akan menjadi orang yang cuma bisa bengong dan meratapinya. Tidak malas dan rendah hati itu akan membuat kita sadar dan bisa memperhatikan perilaku kita dan tentunya menjadikan kita menjadi individu yang bijak, saudara. Ayat ini emang kita sudah sering dengar sih, ya saudara-saudara ya. Tentang tekun menjunjung komitmen kita sama Tuhan. Ini sering kita dengar. Tapi kita tekun nggak? Kita setia nggak? Ya, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara. Jadi komitmennya nggak cuma kerjain yang penting beres. Hal kecil beres, yang penting hal besarnya beres. Tapi dilanjutin juga saudara, dengan barang siapa dengan tidak benar melakukan perkara kecil, ia tidak benar juga dalam melakukan perkara besar. Itu artinya apa saudara? Yang namanya komitmen, ya menjunjung, itu melakukan pekerjaan sampai beres dengan penuh integritas. Melakukan semuanya itu dengan sebuah kebenaran. Ya saudara-saudara, jangan asal-asalan ngerjainnya. Kecil-kecil selesai, gede-gede selesai. Tapi asal-asalan ngerjainnya.
Dari proses awal sampai proses akhir, itu semuanya totalitas, penuh dengan dedikasi. Ya. Jadi kita melakukannya dengan setia, saudara. Setia itu artinya apa sih? Loyal. Memegang komitmen yang memiliki prinsip hidup dan bisa membuahkan standar moral, saudara. Itu loh setia, saudara. Setia dalam komitmen. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, saudara, tentu pastinya ada deh saatnya kita tuh loyo. Karena kita tuh kalau bisa dibilang yang namanya berintegritas, kita ngerjain segala sesuatu, itu tuh kita harus bertenaga terus-terusan. Kita ini manusia, kita ini lemah. Ada saatnya di mana kita ini akan menjadi loyo dan menjadi bingung ya. Aduh, kok aku ngakuin ini capek ya. Ngakuin ini kok bingung. Ada suatu saatnya kita nggak ngerti apa-apa yang harus kita ngelakuin. Ya, ini benar nggak? Ini salah nggak? Karena itu saudara-saudara, yang ketiga, kita tuh harus membentuk support system, ya, lingkungan yang mensupport kita. Lalu kita juga harus bangkit dan tentunya kita saling berdampak. Kejadian 8 ayat 18, saudara. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kalau ngomongin ayat ini itu pasti pikiran kita, wah cariin pasangan hidup nih, kita butuh pasangan hidup. Enggak, saudara. Saya mau ambil kata penolongnya ya, saudara-saudara ya. Tapi kita tahu lah ya, dari kejadian 8 ayat 18 ini, Tuhan mau bilang bahwa enggak akan pernah baik kalau kita melakukan semuanya itu sendirian, ya saudara-saudara ya. Gak cuma anak IPS yang tahu kalau kita ini makhluk sosial ya saudara-saudara ya. Gak cuma anak IPA yang tahu kalau kita ini butuh ekosistem yang mendukung kehidupan kita. Alkitab bahkan udah bilang saudara ya, Tuhan aja udah bilang di Kejadian bahwa tidak baik kalau manusia itu sendiri. Ya. Kalau kita sendirian ngerjain segala sesuatunya, itu nggak akan pernah baik. Nah, kembali lagi, kata penolong. Ya, di sini tuh dalam bahasa Ibraninya Ezer. Apa sih itu Ezer? Ezer itu penopang, ya saudara ya. Yang sesuatu yang mengelilingi kita, ya. Mengelilingi bukan untuk menemboki kita, nutupin jalan kita. Tapi Ezer itu melindungi kita ya. Jadi mengelilingi kita. Tapi mereka itu untuk melindungi kita dari interupsi eksternal maupun internal ya saudara ya. Yang ingin menggagalkan kita. Jadi karena saudara sudah tahu nih. Penolong gitu ya. Yang tentunya sepadan. Tuhan bilang sepadan. Jadi orang yang bisa melindungi kita, kalau Tuhan, yes bisa. Tapi kita butuh juga yang setara. Karena itu saudara, cari teman dekat. Ya. Jangan mikirin cari pacar atau cari pasangan dulu deh. Ya, kita sendiri aja belum beres. Gitu ya. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini beres, siap, berkarakter, dan punya value. Ya, berkualitas. Atau kalau misalnya saudara susah, bukan susah sih, nggak punya teman gitu ya, karena terlalu introvert gitu. Gini saudara harus tunjukkan effort ya, bahwa saudara punya kebutuhan, bahwa saudara nggak bisa sendirian, saudara butuh penolong, butuh Ezer yang setara, ya, yang bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan kita gitu. Cari komunitas rohani, ya saudara-saudara. Tunjukin effort bahwa saudara memang benar-benar butuh support system untuk saudara sekalian atau teman-teman sekalian itu bisa menjaga kredibilitas, komitmen masing-masing bersama-sama dengan Tuhan.
gitu ya. Saling mendukung, saling menguatkan, saling melindungi, saling menjaga. Kita butuh itu, saudara ya. Nah, ketika kita 1, 2, 3 itu kita sudah lakukan ya. At least saudara, kita sudah dalam cakupan yang aman. Tapi saudara, kalau kita saling menjaga, saling menguatkan, bahagia gak sih? Kalau kita juga itu bisa melihat teman-teman kita di sekeliling kita itu bertumbuh bersama-sama dengan kita. Kita ngeliat diri kita sendiri maju aja kita bahagia. Apalagi melihat kiri kanan kita ya, depan belakang, keliling kita lah pokoknya. Itu juga maju bertumbuh ya saudara. Itu pasti benar-benar luar biasa gitu loh. Itu bahagia. Nah, karena itu kita tuh harus saling berdampak ya. Kita harus berdampak yang baik. Kita minta urapan dari Tuhan yang namanya berdampak. Ya saudara, kita tuh butuh loh melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau jadi alat kerajaan sorga, kita tuh butuh urapan dari Tuhan. Sejak muda saudara ya, jangan pernah mau saudara-saudara itu menjadi orang-orang yang biasa. Teman-teman sekalian harus menjadi orang yang di atas rata-rata. Ya, karena itu minta urapan dari Tuhan. Minta sungguh-sungguh. Tuhan, aku minta urapan-Mu. Untuk aku ini bisa melakukan tugas-Mu. Aku ini bisa menjadi orang-orang yang di atas rata-rata. Bukannya sombong saudara. Tapi memang anak Tuhan itu harus di atas rata-rata. Karena mereka itu milik Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu sendiri juga melakukan segala pekerjaan yang ajaib di atas rata-rata. Ya, di atas pemikirannya manusia bahkan. So that's it, saudara. Kita harus berdampak. Biar kebenaran firman Tuhan ini ya, yang kita ketahui, yang kita pelajari hari ini, itu memerdekakan kita ya. Sebab kebenaran itu membuat kita benar-benar hidup to the fullest ya. Benar-benar utuh. So, saudara-saudara, mari 1, 2, 3. Itu menjadi tantangan kita untuk menjaga komitmen kita, untuk tidak sembarangan berkomitmen, dan tentunya tidak malas-malasan nih saudara ya, untuk mengerjakan komitmen kita. So, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami hari ini belajar dan memaknai apa itu komitmen. Dan bagaimana kami mengatasi isu komitmen yang dialami bukan hanya saja untuk orang-orang yang sudah tua di usia dewasa, bahkan sejak remaja ya Tuhan. Komitmen isu itu sudah muncul. Karena itu ya Tuhan, kami minta urapan Roh Kudus. Kami minta urapan-Mu ya Yesus. Kami minta ya Tuhan kemurahan-Mu Bapa di sorga. Untuk kami bisa menjaga komitmen, untuk kami bisa menjaga lidah kami, untuk kami tidak sembarangan mengekang hidup kami terhadap komitmen yang sia-sia. Komitmen yang membuat kami mati. Kami mau bahwa setiap komitmen yang mau kami ucapkan dari lidah kami sudah lebih dulu menterlibatkan Engkau. Ya Tuhan, Engkau yang tahu kapasitas kami. Engkau yang tahu keperluan kami. Dan Engkau yang tahu langkah kami selanjutnya kemana ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, we commit ourselves to you. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, untuk kami tidak malas, untuk kami benar-benar bisa menggiring siap apapun yang menjadikan kami memiliki karakter dan tentunya bisa menjadi orang yang reliable ya Tuhan. Punya kredibilitas tinggi. Dan kami bisa dipercaya mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Itulah kerajaan sorga ya Tuhan. Misi-misi yang harus kami lakukan. Kami berterima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk melakukan firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sangat luar biasa saudara.
kita sama-sama menyembah Tuhan sekali lagi. Katakan, Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Terima kasih. Kami mencintai apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini.
Puji Tuhan, kami percaya Anda semua diberkati melalui ibadah GJIC, melalui pujian dan firman Tuhan hari ini. Bagi Anda semua yang diberkati melalui firman Tuhan, Anda dapat menaburkan benihnya melalui nomor rekening di bawah ini. Oh iya, di tahun 2023 ini ibadah GJIC menjadi jam 7 malam dan ada satu program baru yaitu Aku dan Kehidupan Doaku yang diadakan hari Jumat jam 7 malam. Sehingga selama sepekan program-program di GJIC adalah yang pertama ada Aku dan Keluargaku yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Yang kedua ada program Heartbeat yang diadakan hari Rabu jam 7 malam. Yang ketiga ada program Aku dan Alkitabku yang diadakan hari Kamis jam 7 malam. Yang keempat ada program Aku dan Kehidupan Doaku yang diadakan hari Jumat jam 7 malam. Dan yang tidak kalah penting yang kelima ada ibadah GJIC yang diadakan jam 7 malam hari Minggu. Oh iya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya di YouTube saudara supaya saudara tidak ketinggalan program-program yang ada di GJIC ini. Sekali lagi, apabila Anda diberkati melalui pelayanan GJIC, Anda dapat mendukungnya dengan menaburkan benih saudara melalui nomor rekening di bawah ini. Dukung terus channel ini dengan cara membagikan video-video melalui handphone saudara ke saudara, kerabat, keluarga, dan handai tolan. Supaya mereka semua mendapat berkat juga melalui pelayanan GJIC. Happy Sunday!